Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditentukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan. Nah, coba dengarkan teks yang Bu Guru bacakan. Kemudian, kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba dengarkan teks yang Bu Ninda baca. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dalam beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, tadi itu adalah teks. Coba sekarang kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok pada saat Bu Guru membaca tadi pada teks adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian gagasan pendukungnya itu ada 3. 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Gagasan pendukung kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, setelah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, tadi gagasan pendukungnya kita taruh di atas dan kita tulis makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian di bawahnya ada gagasan pendukung 1, gagasan pendukung 2, dan gagasan pendukung 3. Setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bisa membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkatan tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, sekarang perbedaan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks tulis dan teks lisan. Jika kita mau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulis, maka siswa harus membaca dan memahami teks yang sudah disediakan dengan cara seksama. Nah, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan, siswa harus konsentrasi dan mendengarkan secara seksama
teks yang dibacakan oleh seseorang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahasnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.